anak berkenalan dengan orang di media sosial, kemudian orang itu memang punya perilaku seksual yang menyimpang karena dia memang sukanya dengan anak-anak gitu ya. Kemudian orang ini membujuk anak sedemikian rupa supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Supriyo, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia mengucapkan, ya udah kita buat surat, kita mengecam glorifikasinya. Nggak boleh. Yang kedua, dia bisa tampil untuk kepentingan edukasi bro, edukasi. Jadi misalnya ya dia hadir sebagai ya bahaya predator, bahaya itu kan bisa juga ditampilkan seperti itu. Kalau dia tampil nyanyi heboh gitu. Ya kalau untuk hiburan, ini yang belum bisa di dalam surat edaran itu. Itu belum bisa. Di surat yang kami kirim kepada lembaga penyiaran kepada televisi. Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal Saipul Jamil yang kembali dilarang untuk tampil di TV. Meskipun KPI telah memberikan pernyataan bahwa Saipul Jamil tidak ada yang melarang tampil di TV asalkan untuk edukasi soal bahaya pedofili. Namun KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, menyayangkan sikap KPI tersebut. KPAI mengatakan bahwa masih banyak yang lebih layak untuk tampil di TV selain Saipul Jamil dan juga minta Saipul Jamil sadar diri. Nah, bagaimanakah respon KPAI terhadap pernyataan KPI yang membolehkan Saipul Jamil tampil di TV untuk keperluan edukasi pedofili itu? Yuk simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Seperti kita tahu bahwa Ketua KPI membolehkan atau tidak melarang Saipul Jamil untuk tampil di TV asal untuk keperluan edukasi soal bahaya pedofili, bukan untuk keperluan hiburan. Namun, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menilai masih banyak publik figur yang bisa memberikan edukasi mengenai kejahatan seksual terhadap anak atau pedofilia dalam siaran televisi. Hal itu dikatakan merespons sikap Komisi Penyiaran Indonesia yang memperbolehkan ex-narapidana pelecehan seksual pada anak di bawah umur yakni Saipul Jamil untuk memberikan edukasi tentang kejahatan seksual di televisi. Adapun KPI membolehkan Saipul Jamil tampil di televisi hanya dalam konteks edukasi atas kejahatan yang dilakukannya. KPAI mengingatkan pentingnya semua pihak memperhatikan kelayakan informasi buat anak, bahwa masih banyak yang lebih layak memberikan informasi kepada anak soal kejahatan seksual, kata Jasra kepada kompas.com Jumat 10 September kemarin. Menurut Jasra, ketika memutuskan untuk mengundang Saipul Jamil ke televisi sebagai edukator harus mempertimbangkan banyak hal termasuk psikis korban dan keluarganya, serta juga harus memperhatikan program keamanan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, semua pihak harus mempertimbangkan hal-hal ini saat mengundang Saipul Jamil. Tidak hanya sekedar mempertimbangkan kebutuhan industri hiburan, tapi juga pilihan menampilkan tayangan yang edukatif untuk anak, ujarnya. Jasra mengingatkan bahwa pihak korban saat ini sangat membutuhkan keberpihakan dari masyarakat. Ia menambahkan, menghindari Saipul Jamil tampil di televisi juga penting untuk menghindari trauma korban muncul kembali. KPAI juga mengingatkan anak-anak membutuhkan informasi yang layak
yang dapat mendukung tumbuh kembang dan kesejahteraannya, sehingga terhindar dari perlakuan salah, ungkapnya. Jangan sampai ada anggapan peristiwa pedofilia menjadi peristiwa biasa, bukan kejahatan yang harus menjadi perhatian semua pihak, ucap dia. Kemudian Komisi Perlindungan Anak atau KPAI juga menyatakan bahwa Saipul Jamil harusnya lebih bijaksana melihat situasi penanganan pedofilia di Indonesia. Meskipun mendapatkan pelonggaran dari Ketua Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Agung Supriyo untuk bisa tampil di televisi guna edukasi, namun Saipul Jamil harus melihat realitas pada keberlangsungan hidup korban pencabulan dengan trauma. Saya kira dengan SJ melihat situasi ini, harusnya SJ lebih arif dan peduli kepada situasi penanganan pedofilia di Indonesia, terutama dengan berpihak pada para korban, mengurangi trauma, tidak mengulangi menyuap aparat, kata Kadifwas Manika PAI Jasra Putra dalam keterangan tertulisnya. Jasra mengungkapkan kalau pihaknya berhasil secara bersama menyusun peraturan KPAI RI untuk membatasi mantan narapidana pelaku kejahatan seksual anak agar tidak menjadi calon kepala daerah dan legislatif dalam pilkada dan pileg beberapa tahun yang lalu. Upaya ini dilakukan untuk menghormati serta sensitivitas terhadap korban yang jumlahnya cukup banyak, tuturnya. Selain itu, Jasra juga menilai kalau banyak tokoh lain yang bisa menjadi duta-duta perlindungan anak dengan track record yang baik. Sebab syarat untuk menjadi duta anak tersebut tentu tidak pernah melanggar etika dan hukum di masa lalu. Sulit bagi pejuang atau aktivis perlindungan anak untuk bisa menerima, termasuk juga korban, apabila SJ dijadikan sebagai orang yang akan melakukan kampanye bahaya kekerasan seksual kepada anak. Namun sebenarnya kejahatan yang dilakukan Saipul Jamil ini menurut Reza Indragiri Amril, pakar SIFOR, bukan merupakan pedofili. Jadi salah melabeli Saipul Jamil dengan pedofilia. Karena korban Saipul Jamil saat kejadian berumur di bawah 18 tahun. Artinya mengacu Undang-Undang Perlindungan Anak, si korban memang masih berusia anak-anak. Tapi karena si korban sudah melewati usia pubertas, maka SJ tidak bisa dikategorikan sebagai pedofilia. Papar Reza dikutip dari wartakotaleh.com. Pedofilia, kata Reza, merupakan sebutan khusus bagi orang yang punya ketertarikan seksual, utamanya atau semata-mata pada anak-anak berusia prapubertas. Sebutan yang lebih tepat bagi Saipul Jamil adalah epebofilia. Tapi itu pun perlu dicek apakah Saipul Jamil memang punya birahi yang eksklusif tertuju pada anak-anak pasca pubertas. Epebofilia sendiri bukan kelainan sebagaimana pedofilia. Ketertarikan seksual orang dewasa pada orang-orang berumur pasca pubertas dan pradewasa sesungguhnya biasa saja, tambah Reza. Toh kata Reza, mereka yang berada di antara usia pasca pubertas dan pradewasa pada umumnya juga sudah punya minat seksual. Walau begitu, jangan diartikan bahwa saya mendukung seks dengan mereka yang berada pada rentang usia tersebut. Seks terbenarkan hanya dalam relasi perkawinan, titik, katanya. Kembali ke SJ, berulang kali dia dikabarkan dekat dengan wanita dewasa. Berarti kontak seksual SJ dengan korbannya sepertinya juga tidak bisa disebut sebagai epebofilia, katanya. Karena Saipul Jamil dan korbannya berjenis kelamin sama. Menurut Reza, maka ia bisa jadi seorang homoseksual. Lebih spesifik lagi, homoseksual fakultatif, yaitu mungkin karena tak ada partner yang sah, maka tak ada rotan akar pun jadi, katanya. Dengan koreksi sedemikian rupa, kata Reza, maka mereka yang memusuhinya
karena Saipul Jamil adalah pelaku kejahatan pedofilia tampaknya keliru paham. Semestinya mereka membenci SJ karena SJ adalah pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau tanpa embel-embel pedofilia dan perbuatan jahatnya itu berupa homoseksual fakultatif, kata Reza.